Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Inna Allah ya'li darajatin bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala miladihim ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih lima ila sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin ila an qal. Selesai kita membahas sifat baqa. Kemudian berikutnya wajib menurut akal. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis. Wajib berikutnya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat mukhalafah lil hawadis atau berbeda dengan makhluk, berbeda dengan perkara yang baru. Wajib Allah itu beda dengan perkara yang baru. Yang namanya beda itu kan harus menghadirkan yang lain, ya. Ya. Kalau sendiri ada bedanya enggak? Hah? Kalau sendiri enggak ada samanya enggak? Jadi kalau mau menghadirkan beda, mau mengatakan sesuatu itu beda harus ada lainnya, sama ada lainnya. Nah, sifat mukhalafah beda bagi Allah itu hukumnya wajib. Artinya mau ada makhluk
atau enggak ada makhluk, Allah itu wajib mukhalafah. Gitu kan? Jadi sebelum ada makhluk pun Allah itu wajib mukhalafah. Jadi beda. Berarti wajibnya mukhalafah bagi Allah itu enggak menghadirkan yang lain gitu loh. Jadi wajibnya beda bagi Allah itu tidak menghadirkan yang lain. Karena kalau wajibnya beda bagi Allah menghadirkan yang lain, berarti bedanya Allah setelah ada kita. Sebelum ada kita, Allah nggak punya beda, nggak punya sama gitu loh. Sedangkan hukumnya Allah itu wajib beda dengan makhluk, itu hukumnya wajib. Maknanya nggak berawal. Sebelum ada makhluk juga Allah wajib beda dengan makhluk, gitu loh. Jadi makna beda bagi Allah di sini apa? Oh, maknanya dikatakan di situ fal mukhalafatu lil makhluqat ibaratun ansal bil jirmiyah wal ardiyah wal kulliyah wal juz'iyah wala wazimiha anhu ta'ala. Maksudnya pengertian beda pada Allah dengan semua makhluk adalah suatu ungkapan gitu loh. Untuk apa? Untuk meniadakan sesuatu yang berkaitan dengan benda. Bahwa Allah itu wujudnya bukan benda, wujudnya bukan jirim. Terus sifatnya bukan a'rad. Terus bukan kulliyah, bukan juz'iyah. Itu yang dimaui begitu maksudnya. Jadi Allah wajib beda dengan makhluk, itu maksudnya jangan kamu bayangkan kalau mau mengatakan Allah beda harus menghadirkan yang lainnya makhluknya, enggak gitu loh. Maksudnya mau mengatakan bahwa wujudnya Allah itu bukan benda. Sedangkan wujudnya yang lain selain Allah benda. Ya, seluruh makhluknya Allah yang wujud itu mesti berbentuk benda, mesti berkeadaan sebagai jirim. Mau itu malaikat, mau itu jin, mau manusia, mau hewan, mau tumbuhan, mau yang mana saja, dia pasti jirim atau benda yang bertempat. Ya. Nah, sedangkan wujudnya Allah itu bukan benda yang bertempat. Nah, pertanyaannya, mulai kapan Allah itu bukan benda? Ya nggak ada mulainya. Berarti mukhalafah bagi Allah itu tidak perlu menghadirkan makhluk, gitu loh. Tapi mau mengatakan bahwa Allah itu wujudnya nggak seperti makhluk, gitu loh. Sifatnya nggak seperti makhluk, perbuatannya nggak seperti makhluk. Lah, wujudnya makhluk kayak apa? Wujudnya makhluk ya jirim, sesuatu yang bertempat. Sifatnya makhluk a'rad, sesuatu yang berubah-ubah, gitu loh. Jadi kita wajib mengetahui bahwa Allah itu wujudnya bukan benda, bahwa sifatnya bukan a'rad. Dan keadaan ini berlaku nggak ada permulaannya. Mau ada bendanya atau nggak ada bendanya, wujudnya Allah bukan benda, gitu loh. Sifatnya bukan a'rad. Nyambung. Jadi jangan lagi kamu katakan
Allah itu beda dengan makhluk. Lah sebelum ada makhluk bedanya dengan apa? Ya, nanti sering orang begitu tuh nanyanya tuh. Karena umumnya beda itu harus menghadirkan yang lain. Sama juga menghadirkan yang lain. Nah, kalau Allah itu beda dengan makhluk, harus menghadirkan makhluk, harus muncul wujudnya kita. Berarti sebelum kita muncul Allah enggak punya beda dengan yang lain. Jadi jangan dipahami demikian. Wajib dipahami bahwa beda yang menjadi sifat Allah itu adalah ibarah. Untuk menggambarkan apa? Bahwa zatnya Allah bukan jirim, sifatnya bukan a'rad, perbuatannya bukan kasab ikhtiar. Terus jirim itu apa? Jirim itu adalah at-tahayyus. Jirim itu adalah sesuatu yang bertempat. Jirim apa? Sesuatu yang bertempat. Maksudnya bertempat apa? Maksudnya bertempat bukan bergandengan dengan wujud yang lain. Banyak orang paham yang namanya bertempat itu begini. Kayak tatakan di atas ini, apa? Gelas di atas tatakan. Orang nanya, gelas itu menempatnya di mana? Di atas tatakan. Itu jawaban orang sedunia begitu kamu tanya. Dan itu jawaban yang salah, gitu loh. Artinya apa? Ini perkataan menempat yang demikian adalah menurut mata. Sedangkan kita lagi belajar menurut akal. Beda nih. Kalau kata mata memang ini gelas menempat di atas tatakan. Air teh menempat di mana? Nah, itu rata-rata orang begitu jawabnya. Ya. Lah, sedangkan yang dimaui oleh ilmu tauhid nggak begitu. Kalau menempat itu harus bergandengan dengan yang lain. Nanti kalau ada benda sendirian nggak bertempat jadinya. Contohnya apa? Matahari, bumi, menempat di mana dia? Oh, nggak nempel sama yang lain. Oh, kalau manusia saya nih menempat di atas bumi atau di atas karpet. Karpet di mana? Di atas lantai. Lantai di mana? Di atas tanah. Tanah di mana? Di bumi. Lah bumi di mana? Layang-layang gitu. Jadi nggak bertempat gitu. Nggak begitu. Jadi yang dimaksud bertempat itu apa? Yang dimaksud bertempat itu adalah mengambil ruang. Dia punya volume diri, punya ukuran dirinya itu punya ukuran. Nggak berkaitan sama tatakannya enggak. Gelas ini punya ukuran pada dirinya. Lah ukurannya ini itu memakan ruangan di sekitarnya. Gitu loh. Kalau ruangan segini sudah dipakai gelas, maka yang lain bisa dipakai, tapi yang sudah dipakai gelas nggak bisa dipakai yang lain lagi, gitu loh. Pokoknya ada yang lain, benda masuk lagi, maka ruangan ini akan padat. Kenapa? Diisi oleh benda-benda, gitu loh. Jadi yang dimaksud bertempat adalah sesuatu yang mengambil ruangan, sesuatu yang mempunyai ruangan pada dirinya. Kalau bendanya kecil, ya ruangannya kecil. Kalau bendanya gede, ruangannya ya gede. Gitu loh.
Lah, kalau Allah itu jirim, berarti Allah itu dibatasi oleh suatu ruangan, gitu loh. Nggak berkaitan sama yang lain, nggak. Andai kamu bayangin Allah itu bertempat, seperti perkataannya orang-orang yang awam mengatakan Tuhan di atas, Tuhan duduk di kursi, berarti dia bertempat. Kalau bertempat berarti dia dibatasi oleh suatu ruangan. Lah kalau Allah itu dibatasi ruangan, yang batasin Allah siapa? Wong kita ini wujudnya semua dibatasin sama Allah, dikasih ruangan sama Allah. Ada yang kecil, ada yang gede, ada yang. Lah kalau Allahnya juga dibatasi ruangan, yang batasin Allah siapa? Berarti Allah dengan kita sama-sama dibatasin, sama-sama punya ruangan, sama-sama benda gitu. Maka paham ahli sunnah tidak boleh memahami Allah itu benda. Jadi Allah bukan sesuatu yang bertempat. Nyambung enggak? Allah bukan sesuatu yang bertempat. Kalau Allah bertempat berarti tidak ada bedanya dengan makhluk. Jangan kamu katakan begini, oh tempatnya Allah beda dengan tempatnya makhluk. Ini ngawur lagi nih. Sebab ada beda, ada mirip atau serupa. Ada sama, ada serupa. Sama itu menyeluruh, kalau mirip sebagiannya sesuai atau seluruhnya sesuai. Kalau seluruhnya sesuai namanya sama, kalau sebagiannya sesuai namanya serupa atau mirip. Kamu punya kaki, punya enggak? Punya. Ini tripod ada kakinya enggak? Sama enggak? Kan beda. Oh tapi kan sama-sama kaki. Akhirnya begitu. Sama-sama kaki, cuman beda kakinya. Tapi kan sama-sama kaki. Allah bertempat, makhluk bertempat. Tapi kan beda tempatnya. Oh, beda tempatnya. Tapi kan sama-sama bertempat. Itu nggak boleh kita yakini yang begitu, nggak boleh. Gitu loh. Harus kita buang keyakinan yang menyamakan atau menyerupakan antara Allah dan makhluk. Kamu nggak boleh juga mengatakan Allah punya tangan tapi tangannya beda, Allah punya mata tapi matanya beda, Allah punya kaki tapi kakinya beda. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Itu pemahaman namanya musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah. Jadi dalam kelompok yang salah itu ada dua kelompok, ada mujassimah, ada musyabbihah. Mujassimah yang bagaimana? Yang menjisimkan Allah, yang menyamakan Allah ya seperti kita, duduk di atas, punya wajah, punya tangan, gitu loh. Ada lagi, oh Allah nggak begitu, wajahnya nggak sama dengan wajah kita, tangannya nggak sama dengan tangan kita. Dua kelompok ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah meyakini bagaimana? Zatnya Allah bukan benda, zatnya Allah bukan jirim, zatnya Allah tidak dibatasi suatu ruangan. Yang dibatasi ruangan adalah makhluk. Jadi kamu nggak bisa bayangin zatnya Allah kayak apa ya, nggak bisa. Sebab apapun yang kamu bayangkan, yang muncul di pikiran kamu mesti benda, mesti bertempat, mesti berukuran. Sedangkan Allah mustahil demikian. Nyambung nggak? Jadi Allah bukan jirim, gitu loh. Wujudnya Allah bukan jirim, wujudnya makhluk
jirim. Nggak dikatakan Allah wajib beda dengan makhluk. Qur'annya mana? Laisa kamislihi syai'un. Ayat lainnya mana? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Ya, itu kan ayat yang menyatakan bahwa kita wajib mengimani Allah itu beda dengan makhluk. Kalau kamu serupa-serupakan, berarti kamu ingkar ayat tersebut. Ya. Nah, itu kelompok yang lain biarin. Ya. Karena pikirannya tidak bisa mensucikan Allah dari sifat makhluk. Sedangkan kita akan mensucikan Allah dengan sifat makhluk. Ya. Terus walazimul ardiyah al-qiyamu bighair. Dan sifatnya Allah juga bukan arad. Apa sih arad itu? Arad itu sifat yang berubah. Berarti bisa berganti dengan sifat yang lain. Lah sifatnya Allah enggak mengalami pergantian. Enggak ada pergantian sifat Allah, enggak ada. Sifat yang berganti dengan sifat yang lain itu sifatnya makhluk. Ganteng ganti jelek, sehat ganti sakit, lemah ganti kuat. Itu ganti tuh. Nah, sifatnya begitu bukan sifat Allah, sifatnya kita. Ada senyum, ada cemberut, gitu kan? Ada bahagia, ada sedih, kan mengalami perubahan semua itu. Gerak, diam, ke kanan, ke kiri, itu berarti mengalami perubahan. Semua yang sifatnya bisa mengalami perubahan itu sifat makhluk, bukan sifat Allah. Sifat Allah tidak mengalami perubahan. Terus walazimu kulliyah al-kabir, walazimul juz'iyah as-sighar ila ghairi dzalik. Dan yang melazimi besar, yang melazimi kulliyah itu besar. Maksudnya wujudnya Allah tidak tersusun-susun dari sesuatu yang isinya banyak. Besar, yang dimaksud besar itu apa? Banyak isinya, namanya besar. Kalau kecil sedikit isinya. Kayak beras sekilo sama beras sekintal, gede mana bungkusnya? Kenapa? Isinya banyak. Gitu loh. Jadi kalau kamu ngomong Allahu Akbar, bukan Allah gede banget, bukan. Kalau Allah gede banget jadi isinya banyak nanti, gitu loh. Allahu Akbar maknanya agung, gitu loh. Azim, mulia, gitu loh. Allahu Akbar maknanya Allahu Azimun, gitu. Zat yang maha agung, gitu. Jangan Allah maha besar maknanya gede banget. Nanti akhirnya dibandingkan sama yang lain. Kalau sama gunung gede mana? Kalau sama matahari gede mana? Ini begitu. Kalau digambarkan Allah itu besar yang maknanya isinya banyak, gitu loh. Kecil sedikit isi. Allah ya bukan besar, bukan kecil yang maknanya seperti jirim. Wa maknahu ay mukhalafati
lima dzukir annahu ta'ala laisa mumatsalan lil hawadis. Yang dimaksud dengan perkataan Allah beda dengan makhluk, bahwasannya Allah itu tidak dijumpai samanya, gitu loh. Baik sama pada zatnya, sama pada sifatnya, atau sama pada perbuatannya. Nanti begitu. Jadi zatnya Allah nggak pernah terbayang di pikiran kamu. Sifat Allah nggak pernah terbayang di pikiran kita. Perbuatan Allah juga nggak pernah terbayang sama pikiran kita. Kenapa? Karena yang masuk dalam pikiran kita apa? Ya wujudnya makhluk, ya sifatnya makhluk, ya perbuatan makhluk, gitu loh. Jadi sama sekali akal putus untuk bisa mencapai, mengenali, mendeteksi zat Allah atau sifat Allah. Kita hanya menemukan apa? Alamat. Beda nih. Yang kita temu hanya alamat. Yang bisa kita ketahui hanya alamat, bukan nyatanya bagaimana zat Allah, nyatanya bagaimana sifat Allah. Itu nggak bisa kita ketahui. Dikatakan oleh Nabi Isa apa? La ya'lamullah illallah. Kata Nabi Isa yang lain, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Kata Nabi Isa apa? Ya Allah, Engkau tahu segala yang ada pada diriku, tapi aku enggak tahu apa yang ada pada dirimu. Nabi Isa begitu ngomongnya. Kamu kok jangan sok-sokan, gua mah tahu zatnya Allah. Lagu lu, Nabi Isa aja ngomong enggak tahu lu pokoknya. Maka fa'idha al-qasyaiton, maka apabila setan itu godain kamu, melemparkan bisikan kepada kamu, fi dzihnika, di dalam pikiran kamu, dalam sanubari kamu. Ini setan suka bikin apa? Bisikan, yuwas wis. Makanya kita sering ngomong yuwas wisu fi sudu rinas minal jinnati. Setan itu suka bisik-bisik tuh. Apa yang dibisikkan setan? Anahu ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, idza lam yakun jirman wala ardhon wala kullan wala juz'an fama haqiqatuhu. Kalau Allah itu zatnya bukan benda, sifatnya enggak berubah, bukan besar, bukan kecil, terus Allah itu kayak apa dong? Tuh setan tuh maksa kamu, mengajak kamu untuk membuat keputusan Allah begini, gitu loh. Jadi apabila kamu diajak oleh setan untuk mutusin keadaannya Allah seperti apa, maka katakan fagul firadi dzalika, untuk menolak itu semua, la ya'lamullaha illallahu. Tidak ada yang tahu hakikatnya Allah, hanya Allah itu sendiri. Hakikat zatnya kayak apa? Ya yang tahu hanya Allah sendiri, yang lain nggak tahu. Hakikat sifat Allah kayak apa? Ya hanya Allah sendiri yang tahu, yang lain nggak tahu. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah satupun, dan Allah dia zat yang maha mendengar lagi maha penyayang. Ini kalau dalam istilah perkataan nih, ini ada kalimat ayat di sini, laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir.
dia tidak menyerupai apapun dan dia maha mendengar dan maha melihat. Ini 2 kalimat nih. Dia nggak serupa dengan apapun dan dia maha melihat dan maha mendengar. Andai ini dibalik, bunyinya bagaimana? Wa huwa samiul basir laisa kamislihi syai'un. Allah itu melihat, Allah itu mendengar dan melihat, tapi nggak serupa dengan yang lain. Gitu loh. Kalau ayatnya bunyinya begitu, maka bisa kamu artikan, oh berarti pendengarannya Allah dengan telinga, tapi telinganya nggak sama dengan telinga kita, gitu. Oh, melihatnya Allah pakai mata, tapi matanya nggak sama dengan mata kita. Andai ayatnya bunyinya dibalik, gitu. Allah itu melihat, Allah itu mendengar, tapi nggak sama dengan kita. Allah punya kaki, Allah punya tangan, tapi nggak sama dengan kita. Begitu bunyinya kan akhirnya? Allah punya mata, apa Allah mendengar, Allah melihat, tapi nggak sama dengan kita. Nah, ayatnya nggak begitu bunyinya, tapi laisa kamislihi syai', disucikan dulu dari persamaan, gitu loh. Allah itu suci dari adanya persamaan, nggak ada kemiripan, nggak ada persamaan, nggak ada. Baru ngomong dia melihat, dia mendengar, dia kuasa, hingga melihatnya, mendengar dan sifat yang lain nggak kita miripkan dengan yang lainnya. Itu loh, dari ayatnya saja sudah bisa dibaca. Lah kecuali orang yang nggak ngerti grammar tulisan Arab, nggak ngerti tata bahasa yang baik. Ini ngomong ini kok begini kenapa? Kalau dibalik gimana? Nggak ngerti, sama aja lah. Lain itu. Pinternya baru setengah maksudnya, gobloknya banyak gitu. Lah ya dong, nggak tahu gimana. Jadi orang-orang yang sampai mengatakan Allah punya tangan tapi nggak sama dengan tangan kita, Allah punya kaki nggak sama dengan kaki kita, karena salah memahami ayat ini. Ayat ini dimulai dengan subhana tanzih, laisa kamisli syai', itu maknanya mensucikan Allah. Allah maha suci dari adanya persamaan, dari adanya kemiripan. Baru disebut dia mendengar, dia melihat. Itu menunjukkan semua sifat Allah suci dari persamaan. Jangan pernah kamu bayangkan bagaimana Allah mendengar, bagaimana Allah melihat. Enggak ada. Inilah keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengimani Allah dengan suci. Tidak ada sama sekali pikiran makhluk bisa menerobos untuk membayangkan bagaimana keadaan Allah. Terus dikatakan di situ apa? Fahuwa ta'ala laisa bijismin musawwarin wala bijauharin mahdudin muqaddarin. Allah itu bukan jisim. Apa jisim itu? Jisim itu jirim yang tersusun. Jirim itu benda. Kalau benda itu ada dua tersusun, kayak tangan sama kepala, namanya jisim. Kalau jirim itu sendiri, kayak contohnya apa? Air. Air ini nggak ada kepalanya, nggak ada tulisannya, nggak ada kakinya, nggak ada matanya, maka air satu susunan, namanya jauhar, gitu. Jadi benda yang Allah ciptakan ada dua macam, ada namanya jauhar, ada namanya jisim. Saya tanya, kalau gunung apa? Jisim apa
Johar. Emang tersusun dari apa gunung? Tersusun dari apa gunung? Batu semua apa campur roti? Batu semua. Emang ada apa lagi? Ada. Kalau nggak ada pohon gunung bukan? Gunung itu satu susunan. Batu tersusun jadinya gunung. Johar, pasir, laut apa namanya? Johar. Lah kalau mobil, jisim. Jisim. Pohon, jisim. Jadi makhluknya Allah dua macam, tersusun dengan berbeda-beda atau tidak tersusun yang beda-beda. Yang enggak tersusun kita omong johar gitu aja. Yang tersusun beda-beda kita omong jisim. Nah Allah itu bukan jisim juga bukan johar gitu loh. Ada yang ngomong Tuhan itu sinar. Saya ngomong sinar itu jisim apa johar? Johar apa jisim? Jisim apa johar? Oh beda tuh. Jisim. Kata kamu? Nah, jisimnya dengan apa? Ya ini cahaya nih, lampu nih. Tersusun dengan apa dia? Satu susunan apa dua susunan dia? Kalau sinar sama lampunya, nah itu jisim. Kalau sinarnya doang, johar. Betul Min? Betul. Jadi Allah itu bukan jisim, bukan johar. Jadi kalau kamu sering ngomong ada orang Tuhan begini, itu orang yang tidak sampai memahami bagaimana mengenali atau mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Terus falaisa lahu yadun, Allah itu mustahil punya tangan. Wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalik min sifatil hawadis. Allah itu yang enggak ada semua itu pada dirinya. Kalau ada semua itu jadinya bagaimana? Kalau Allah itu ada kupingnya, ada matanya, ada tangannya, jadinya apa? Jisim. Allah tersusun. Kalau begitu bedanya apa dengan kita? Oh tangannya beda lah. Mulai itu mencari pembenaran gitu loh. Memaksakan keyakinannya hingga mencari pembenaran. Oh tangannya kan nggak sama dengan tangan kita. Tangannya kiting gitu Bang. Kira tangannya nggak sama bagaimana? Makanya bahaya juga orang mengatakan terserah semua di tangan Tuhan. Itu juga bahaya tuh perkataan itu. Kenapa? Akan membuat image orang Tuhan punya tangan gitu loh. Walaupun yang dimaksud tangan Tuhan adalah kudrat, sifat kuasanya. Kayak ngomong begini, apa namanya, presiden yang jahat itu tangan besi. Maknanya apa itu? Diktator. Maknanya menggunakan kekuasaannya untuk menekan rakyat, menekan gitu loh. Jadi tangan besi digambarkan kekuasaan yang otoriter, kekuasaan yang gitu loh. Jadi kalau semua terserah
Semua ada di tangan Tuhan. Maknanya semuanya ada dalam kekuasaan Allah, gitu loh. Lah ngomong begini boleh nggak tangan Tuhan? Boleh, asal di depan yang ngaji tauhid. Kalau nggak ngaji tauhid mesti pikirannya bercabang nanti. Tuhan punya tangan juga ya, begitu akhirnya kan. Jadi pikiran bahaya. Makanya kiai-kiai yang ngomong begitu jangan diomong depan orang awam gitu. Kalau ngomong depan orang awam ya jelaskan maknanya sekalian agar pikirannya nggak bercabang. Pikirannya bisa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, nggak malah menyesatkan Allah, menyesatkan umat kalau begitu. Andai itu nggak dijelaskan. Sering kan kamu dengar begitu kan? Semua terserah yang di atas. Yang di atas siapa? Cicak yang di atas. Tuh, pokoknya semua ada di tangan Tuhan dah, ada di tangan Tuhan. Ya, jadi Allah laisa lahu yadun. Allah itu mustahil bertangan. Kalau Allah bertangan berarti Allah tersusun. Mustahil bermata, mustahil bertelinga, mustahil berkaki, dan mustahil semua sifat-sifatnya makhluk. Berambut. Kan di Quran ada tuh, wa ya baqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, dan kekalah wajah Tuhanmu. Dipahami oleh kelompok sebelah nih, Tuhan punya wajah doang gitu loh. Tangannya nggak ada, kakinya nggak ada, tinggal wajahnya doang. Lo kira kuntilanak apa Tuhan? Punya wajah nggak ada lainnya. Lea. Li'anahu la yumathilul ajsam la fi takdir wala fi qabulil inkisam wala takhulluhul jawahir. Karena Allah itu tidak menyerupai bentuk-bentuknya tubuh. Mustahil Allah berbentuk. Tidak ada di dalamnya ukuran. Ya enggak ada ukuran, bukan jirim. Kalau jirim ada ukurannya. Tidak dapat dibagi-bagi. Bukan benda, bagaimana bagi-baginya? Bukan jisim, bagaimana bagi-bagi? Kalau jisim bisa dibagi. Dan tidak dapat ditempati oleh unsur-unsur lain. Karenanya Allah itu bukan sesuatu yang bisa berkumpul dengan yang lain. Zatnya Allah itu tidak bisa berkumpul dengan zat yang lain. Kalau zat kita bisa. Kalau nggak bisa kumpul gimana? Kasih katalis aja ntar juga kumpul begitu. Tahu katalis loh? Penengah maksudnya. Zat sama zat nggak bisa kumpul, kasih penengah biar kumpul gitu. Kalau zat Allah mustahil begitu. Karena zat Allah itu bukan benda. Bagaimana dikumpulkan dengan benda? Kalau benda sama benda kumpul bisa. Mau itu nggak berhubungan, nggak nyambung, bisa disambungin, tetap namanya benda gitu loh. Tapi kalau zatnya Allah dengan yang lain ya nggak bisa dihubungkan begitu. Makanya sering ngomong Tuhan menyatu dengan makhluk. Wah, ini apa? Itu manunggaling Gusti. Itu kan begitu tuh. Ada Tuhan, ada bagian Tuhan dalam dirinya makhluk. Ada lagi yang lebih parah lagi apa? Ruh bukan makhluk. Parah tuh. Wa nufikha fihi ruh, dan Allah meniupkan kepadanya ruh. Allah enggak ngomong wa khuliqa fihi ruh. Tapi wa nufikha fihi ruh, berarti ruh itu bukan diciptakan. Kalau enggak diciptakan berarti bukan makhluk. Kalau bukan makhluk berarti apa dong? Berarti Tuhan dong. Bukan makhluk berarti apa? Tuhan.
Tuhan dong. Berarti dia menganggap Tuhan itu terdiri dari unsur-unsur yang kemudian bisa dipisahkan kepada yang lain. Dirinya ditiupkan ke yang lain, masuk ke kamu, masuk ke saya, masuk. Nanti begitu kiamat atau begitu ruhnya dimatikan, kembali ke Allah lagi ya. Itu paham bejat dari mana yang begitu, ha? Gambarannya apa? Lah yang ngomong begitu bukan ustadz kacang-kacang lagi. Hah? Ustadz top yang ngomong begitu, yang di TV udah terkenal kemana-mana ngomongnya begitu. Roh bukan makhluk. Kamu buka di YouTube nanti. Kiai yang mengatakan roh bukan makhluk. Kalau bukan makhluk namanya apa? Tuhan. Berarti kamu menyatu dengan Tuhan. Rusak. Ya. Jadi Allah itu tidak terbagi-bagi wujudnya, tidak berukuran dan tidak ditempati dengan unsur yang lain. Artinya Allah itu nggak bisa digandeng dengan yang lain atau bergabung dengan yang lain, mustahil. Allah menempat di kursi, berarti bergabung dengan yang lain, ya mustahil yang begitu. Makanya Allah itu tidak di dalam alam, tidak juga di luar alam, gitu loh. Karena dalamnya alam ya masih satu lingkungan, luarnya alam juga masih satu lingkungan. Maka Allah itu ya enggak di dalam alam, enggak di luar alam. Kenapa? Kalau Allah di dalam alam jadinya bagaimana? Terbatas. Ya kan? Nah kalau Allah di luar alam jadi gimana? Terbatas. Iya, terbatasnya dengan apa? Dengan alam. Ada Allah dan alam. Berarti alam ini menghalangi keluasan wujudnya Allah. Nah, dibatasi dengan berarti Allah itu nggak bisa keadaannya menyeluruh, terbatas dengan si alam. Di dalam alam ya terbatas, di luar alam ya terbatas, gitu loh. Maka Allah itu mustahil di luar, mustahil di dalam. Walaisa bi'arodin, dan Allah itu bukan bersifat dengan sifatnya manusia, sifat makhluk. Apa itu? Sakit, lapar, tertawa, cemburu, senyum, bahagia, sedih, itu sifat makhluk tuh. Allah mustahil dengan semua sifat itu. Maka kalau orang ngomong Tuhan seneng kalau kita itu ibadah, senengnya di situ maknanya ridho, gitu. Bukan seneng bahagia jinggak lu kira. Walaisa bi'arodin, Allah itu tidak bersifat dengan sifat manusia. Wala yahuluhul a'rad, dan tidak dapat ditempati oleh sifat-sifat manusia. Bersifat dengan sifat manusia yang enggak, menjadi sifatnya manusia juga enggak, atau ditempeli sifat manusia apa? Berwarna. Tuhan itu hijau apa kuning apa biru apa violet apa pink gitu namanya. Oh, Tuhan itu pink warnanya kalau bila jreng gitu. Bal la yumathilu maujudan wa la yumathiluhu maujudun. Bahkan Allah tidak menyerupai makhluk-makhluknya dan tidak ada juga dan juga tidak diserupai oleh makhluk.
Allah tidak menyerupai yang lain dan yang lain nggak ada yang menyerupai Allah gitu loh. Kan kadang ada mirip, nah kayak kamu jelek umpamanya, hitam, tapi kamu ada tai lalat di sini, itu masih untung. Lo kayak Roma Irama, maksudnya Rano Karno lo gitu. Walaupun udah jelek, hitam, asal nempel tai lalat di sini masih untung lo, ada ganteng-gantengnya dikit. Berarti ada miripnya dengan yang lain gitu loh. Berarti sifat yang lain bisa nempel di kamu, atau sifat kamu nempel pada yang. Nah, Allah nggak begitu. Nggak bisa ada sifat Allah pada kita atau sifat kita pada Allah, yang nggak bisa. Wala yahuduhul miqdar, Allah tidak dibatasi oleh ukuran. Kalau jirim, nah itu dibatasi oleh ukuran. Benda itu pasti dibatasi oleh ukuran. Wala tahwihil aqtar, dan tidak diliputi oleh sudut-sudut tempat. Enggak ada bentuknya, kotak, panjang, lonjong, persegi. Wala yuhitu bihil jihad, dan Allah itu tidak dilingkupi dengan arah-arah, atas, bawah, kanan, kiri, nggak bisa. Kamu ngomong Allah di atas kita, nggak boleh, haram hukumnya. Atau kita di bawah Allah, haram hukumnya, nggak boleh. Karena yang terkena arah itu makhluk, sesuatu yang bertempat. Kalau dia mengambil ruangan nih, satu ruangan ini, maka boleh kamu katakan arah. Dia di depan kamu, di belakang kamu. Kenapa? Karena masih satu ruangan, pada satu tempat, pada satu posisi. Maka bisa katakan, oh dia di depan saya, di belakang saya, di atas saya, di bawah saya. Karena dua-duanya sama-sama jirim, sama-sama punya tempat, maka bisa dibandingkan dengan tempat yang lain. Lah Allah bukan jirim, maka nggak bisa dikatakan arah. Lah yang repot, ada hadis yang menyatakan begitu gitu loh. Ada ayat yang menyatakan begitu. Contohnya apa? Al-Ka'batu yaminullah. Ka'bah itu di sebelah kanannya Allah. Nah, coba ngertiinnya gimana kamu? Ini banyak orang tertipu dengan hadis-hadis macam itu. Itu hadis namanya hadis mutasyabihat. Kalau ayat, ada ayat apa? Innallaha ala arsyistawa. Allah itu bersemayam di singgah sana. Maka itu ayat namanya ayat mutasyabihat. Hadis mutasyabihat, ayat mutasyabihat harus ditakwil. Jangan diterima mentah-mentah. Ka'bah di sebelah kanannya Allah. Biasanya yang di sebelah kanan itu baik, gitu loh. Kalau kiri jelek. Makanya kamu kalau mau jadi orang, jadi tangan kanan, jangan tangan kiri. Terbuat cebok doang loh, gitu. Maka kalau Ka'bah di sebelah kanannya Allah, maknanya kebaikan-kebaikan ada di situ, gitu loh. Apapun yang kamu lakukan yang berkaitan sama Ka'bah itu isinya penuh dengan kebaikan. Allah meridhoinya, Allah. Itu mesti ngertiinnya. Jangan Ka'bah itu di sebelah kanan Allah, berarti Allah di sebelah kiri dong. Gimana sih? Wala taktanifuhul arduna wasamawat, dan juga Allah itu tidak dikelilingi oleh langit bumi.
Berarti Allah nggak ada di dalam alam semesta. Di luar dong? Ya enggak juga gitu. Di dalam ya enggak, di luar juga enggak. Kamu kadang di dalam rumah, kamu kadang juga di luar rumah, gitu loh. Nah Allah itu enggak di dalam bumi, enggak di luar bumi. Jangan sampai dikatakan begitu. Maka banyak ayat yang menyatakan begini, Allah kalau malam turun lah, sepertiga malam Allah turun, ngapain? Keluyuran, Badang, kontrol, nyari mana hamba-hamba yang berdoa di tengah malam, mana hamba-hamba yang minta maaf di tengah malam. Terus akan dikabulkan doanya, akan diampuni dosa-dosanya. Nanti hampir pagi naik. Kayak itu vampir kan nggak bisa kena matahari. Kalau kena matahari kebakar dia. Jadi kalau tengah malam turun, hampir pagi naik. Itu kan pikiran nggak waras maksudnya. Kalau Allah itu turun dimaknai Allahnya yang turun. Nah sekarang begini, kamu bayangkan begini, ini gambaran nih. Bumi bunder. Ini Amerika, mamanya ini Arab Saudi, ini Indonesia, sini Afrika, sini macam-macam. Mamanya di Arab Saudi sini tengah malam Allah turun, hampir pagi, hampir pagi. Kalau sini hampir pagi, sini masih malam. Berarti belum naik, pindah ke sini. Ayo dong. Ntar sini belum pagi lagi, sini masih malam, pindah ke sini. Lah naiknya kapan? Muter aja di situ. Yang naik bukan Allah, yang turun bukan Allah. Begitu dong mestinya. Artinya apa? Allah menurunkan. Jokowi turun tangan urusan Sambu. Maknanya apa? Tangannya turun gitu. Maknanya Jokowi menugaskan. Gitu dong, seseorang mengatasi masalah itu. Kenapa? Kok nggak kelar-kelar? Kan begitu. Allah turun, maknanya menurunkan. Bukan Allahnya kucluk. Lu kira? Nah itu, ini kalau ngaji tentang Allah harus jelas, jangan sampai iman kamu dirusak oleh syaitan. Yuwaswisnya setan. Setan itu nggak pernah rela kamu bener, nggak rela dia. Setan nggak pernah rela kamu selamat, nggak rela. Sebisanya merusak kita, amal kita, akidah kita, iman kita dirusak biar celaka selama. Makanya setan paling benci sama orang ngaji tauhid. Ente dibenci setan paling. Saya apalagi, iya. Rafi'u darajat, maha tinggi Allah derajatnya. Bukan tinggi posisinya tapi derajatnya, kemuliaannya. Beginilah, kamu ngomong Allah itu tinggi atau di atas. Di atas itu belum mesti tempat. Kayak gini, kamu jalan sama teman kamu ngomong, "Nih atasan gua." Tapi kan nggak di atas kamu kan, nggak kan? Tapi kamu sebut atasan. Maknanya apa? Tinggi kedudukannya, tinggi derajatnya, gitu loh.
Jadi Allah itu derajatnya tinggi, bukan posisinya tinggi. Rafi'ud darajat ala kulli syai' wa ma'a dzalika huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Maka Allah itu lebih dekat kepada hamba daripada urat nadi. Nah, ini repot lagi ngertiinnya ente coba. Allah lebih tinggi, lebih dekat dari hamba melebihi urat nadi. Maknanya apa? Wa huwa ala kulli syai'in syahid la yumathiluhu qurbuhu qurbal atsam. Maka kedekatannya Allah sama sekali tidak seperti kedekatannya makhluk. Nanti kalau kamu ngomong dekat dengan makhluk, dekat dengan yang lain, tapi dekatnya Allah itu enggak sama dengan dekatnya makhluk. Dekatnya Allah bagaimana? Dekatnya Allah maknanya Allah mengetahui segala sesuatu. Kamu ini meja sama buku ini deket nggak? Deket, deket. Kalau begini deket nggak? Deket nggak? Deket. Ada nggak yang lebih deket? Apa? Sama sesuatu yang nempel itu ada nggak yang lebih dekat lagi? Apa? Gimana contohnya? Kayak ini sama ini dekat, tapi ada yang lebih dekat lagi. Dalamnya, berarti urat itu. Urat tangan dengan urat. Ada nggak yang lebih dekat lagi? Nah ini kan Allah lebih dekat dari urat nadi. Jadi kamu dan urat nadi kamu dekat enggak? Kamu dan urat nadi kamu dekat enggak? Dekat. Ini ada yang lebih, apa gambarannya? Ya bukan dekatnya benda berarti. Kalau dekatnya benda itu sudah paling dekat, udah enggak ada yang lebih dekat lagi. Berarti dekatnya Allah bukan dekat seperti dekatnya benda, maknanya apa? Dekatnya Allah bagaimana? Maknanya Allah mengetahui semua keadaan hamba. Dekat itu maknanya di ilmunya Allah. Kayak kamu sama Monas, jauh apa dekat? Jauh. Kamu bisa bayangin Monas enggak? Bisa. Monas yang di bayangan kamu deket enggak sama kamu? Seberapa deketnya? Itu begitu maksudnya. Monas itu deket dengan kamu, maknanya kamu mengetahuinya, gitu loh. Lah Allah itu mengetahui semua hambanya. Maka enggak ada hamba yang enggak dekat dengan Allah, maknanya diketahui oleh Allah. Ta'ala an ayyahwihi makanun. Maha luhur Allah dari anggapan bahwa Allah terliputi oleh tempat. Kama taqaddasa an ayyahuddahu zamanun. Sebagaimana dia dibatasi, disucikan dari anggapan kalau Allah terkena zaman. Tempat yang enggak terkena, waktu juga enggak terkena. Enggak ada Tuhan dulu, Tuhan sekarang, Tuhan nanti, enggak ada. Dulu Allah begini, enggak ada Allah dulu, enggak ada. Allah itu nanti, enggak ada Allah nanti, enggak ada. Yang ada nanti itu makhluk. Yang ada dulu makhluk, yang ada sekarang makhluk. Makanya kamu nggak bisa ngomong waktu Allah bicara. Kalau ada kamu gitu nih, waktu Tuhan ngomong, kamu tanya itu pagi,
apa sore, apa malam, apa gimana, tanya begitu loh. Waktu Tuhan bicara loh. Kamu tanya, kan kalau waktu ada batasnya kan, itu pagi waktunya, apa siang, nanti kayaknya berhenti. Kapan ya? Pagi. Wong nggak terkena waktu, dipaksa dikasih waktu. Sehingga begitu, kayak begini. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tatkala Tuhan bicara dengan malaikat. Tatkala itu apa? Ketika Tuhan bicara dengan malaikat. Tanya, itu Allah ngomongnya jam berapa Pak Kiai gitu? Pagi, sore atau malam? Harusnya gimana? Ayatnya sama. Wa idz qala rabbuka. Tapi ngartiinnya, dan tatkala malaikat mendapat berita dari Allah. Begitu mestinya dong. Tanya pagi, sore, terserah malaikatnya lah. Mau pagi boleh, mau siang boleh. Wong namanya malaikat ada paginya, siangnya, ada malamnya. Gitu ngartiinnya. Bukan tatkala Allah, tapi tatkala malaikat mendapatkan wahyu dari Allah. Karena yang kena waktu siapa? Malaikatnya, bukan Allahnya kena waktu. Karena qabla ayakhluqa zaman. Loh, ini perkataan Sayyidina Ali juga begini. Adanya Allah itu sebelum adanya zaman dan sebelum adanya tempat. Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Allah itu ada sebelum waktu itu ada. Tempat belum dibikin, Allah ada. Zaman belum dibikin, Allah ada. Wa huwal an ala ma alaihi kan, dan adanya sekarang tidak merubah keadaan apa-apa sebagaimana keadaan sebelum adanya alam. Gitu loh. Adanya sekarang itu enggak berubah keadaannya sebagaimana sebelum tempat itu ada dan waktu itu ada. Jadi waktu enggak menggeser apapun dari Allah. Kenapa? Waktu dibikin sama Allah, tempat dibikin sama Allah, maka Allah nggak terkait sama waktu dan nggak terkait sama tempat. Kan sering ngomong Allah itu menempat di langit. Tanya, langit dibikin nggak? Dibikin. Yang bikin siapa? Allah. Lah Allahnya ada sebelum langit. Iya, lah sebelum langit dibikin Allah menempat di mana? Keluyuran, ngontrak, kan belum punya tempat karena jenuh keluyuran bikin tempat gitu. Lo kira kos-kosan gitu? Ini paham yang keliru ya. Jadi jangan memahami yang demikian. Semua yang dibisikkan setan yang macam-macam tolak. Allah tidak demikian. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara wadzidduha al-mumatsalatu, dan lawannya dari mukhalafah adalah mumatsalah, wa dalilu ala dzalika kita bahas yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna fatub alaina tauba taghsil kulli auba
واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة جيرة أو صحبة آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى سلام ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه دادا تعصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.